Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para Khabib Ba'alawi memang tidak sadar diri kaum muslimin. Salah satunya Bahar Smith. Bahar Smith ini sudahlah nggak ada kontribusinya untuk Indonesia. Jadi penceramah pun penceramah ngawur, merendahkan para ulama pribumi Indonesia. Dan yang terbaru, Bahar Smith ini malah menghina Presiden Prabowo Subianto kaum muslimin. Bahar Smith terang-terangan di hadapan jamaahnya menyebut bahwa Presiden Prabowo itu adalah seorang pengkhianat kaum muslimin. Coba, apa pantas orang-orang seperti itu mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW? Apakah pantas orang-orang seperti itu menjadi penceramah, menjadi dai? Sementara dirinya ini terang-terangan mengangkangi sabda dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man aroda ayyang sohalidhi sultan fala yubadihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah dia tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadih fayaghlu bih fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alaih. Akan tetapi, ya, ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat tersebut diterima, itulah yang diharapkan. Tapi apabila tidak diterima, engkau sudah menunaikan apa yang dituntut darimu. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam video ini, justru Bahar ini mengangkangi perintah Nabi Muhammad SAW. Justru dia mencaci maki pemimpin negeri ini kaum muslimin. Dan mencaci makinya di hadapan jamaahnya, menyebut bahwa pimpinan negeri ini adalah pengkhianat. Ya. Ini kan melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan anda bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente gak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak gak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak, pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesoliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama.
Mahkamah Konstitusi telah mensahkan. Oke, sah. Jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith gak perlu yang diikuti. Bagi Bahar bin Smith, Anda kan udah bilang berkali-kali. Anda sering bawa hadis Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan bisa membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri kita. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita, rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Ngarep pemimpin yang soleh, ngarep pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Paham? Yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Jadi nggak ada ngaruh. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presidennya, Bahar bin Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan merugikan rakyat, apalagi pro pada asing. Lihat aja nanti ceramah saya nanti lebih jahat dari sebelum-sebelumnya. Tuh kaum muslimin ya, jelas-jelas Bahar Smith mencaci Presiden Prabowo di majelisnya, di hadapan para jamaahnya. Coba kaum muslimin, padahal Bahar Smith sendiri mengakui bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Bahar Smith memerintahkan kepada jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah supaya lahir pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia sendiri terang-terangan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Coba, bagaimana dia bisa menjadikan jamaahnya menjadi orang yang bertakwa supaya melahirkan pemimpin yang bertakwa, sementara dia sendiri terang-terangan mencaci pemerintah di hadapan masyarakat? Dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dia terang-terangan melanggar
perintah Nabi Muhammad SAW. Coba, ya. Apa untungnya Bahar Smith mencaci maki Presiden Prabowo? Ya, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Memang sistem di negara kita ini memperbolehkan rakyat mengkritik pemerintah di hadapan umum, tapi dengan cara yang beradab. Ya, kalau secara syariat tidak boleh, tapi secara hukum undang-undang negara kita boleh, tapi dengan cara yang beradab, bukan dengan cara yang caci maki. Kalau menyebut presiden pengkhianat untuk apa? Kalau memang salah dikritik, letaknya di mana kesalahannya. Ya, apalagi Pak Prabowo kan baru dilantik, belum ada kebijakan. Ya, kalau sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, kemudian ternyata menyelisihi syariat Islam, maka nasihati dengan baik. Kritik dengan baik, bukan dengan mencaci maki, pengkhianat. Untuk apa caci maki seperti itu? Nggak ada untungnya. Apakah tidak lebih baik justru mendoakan? Pak Prabowo sekarang sudah jadi presiden, dan ini adalah awal-awal beliau menjabat. Maka doakan, mudah-mudahan jabatan beliau ini, amanah yang diberikan kepada beliau ini, membawa kemaslahatan untuk umat Islam. Kan seperti itu. Ya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku, untuk pemimpinku. Kemudian beliau ditanya, ya, kenapa seperti itu? Maka Al-Imam Fudail bin Iyad menjawab, ya, apabila aku tujukan doa tersebut pada diriku sendiri, maka itu hanya bermanfaat untuk aku, untuk diriku sendiri. Tapi apabila doa tersebut kutujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Jadi daripada mencaci maki di majelis-majelis, mendoakan itu lebih baik, Bahar Smith. Ya. Dan sekali lagi, boleh mengkritik pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan berteriak-teriak, mencaci maki, demonstrasi. Bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak punya basis agama, bukan dai, bukan penceramah, bukan orang yang dianggap ulama, itu wajar. Karena mereka tidak mengenal syariat Islam. Tapi seorang penceramah, seorang dai, apalagi ngaku cucu Nabi, harusnya kan memberikan contoh yang baik. Begini loh di dalam aturan Islam. Menasehati pemimpin itu yang seperti ini caranya. Bukan dengan cara demonstrasi, mencaci maki di mimbar-mimbar. Bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngerti agama, ya wajar. Misal dilakukan oleh para kritikus, ya misal ini ya, Rocky Gerung menyebutkan misal presidennya dungu, bodoh, tolol, dan lain sebagainya dengan perkataan-perkataan yang kasar. Ya itu wajar. Karena memang dia bukan ulama. Bukan orang yang ngerti agama. Bukan orang yang ngerti tatanan syariat Islam yang benar. Jadi tugas orang-orang yang katanya dai, katanya ulama, justru membimbing orang-orang seperti ini supaya menasehati pemerintah dengan cara yang benar. Jangan malah ikut-ikutan. Ini malah ikut-ikutan, nyebut Prabowo, pengkhianat dan lain sebagainya. Ya Allah, parah ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita simak nasihat dari salah satu asatidz salafi, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah ta'ala, ya, di mana di sini beliau menjelaskan kaum muslimin bagaimana cara menyikapi pemimpin. Ya. Beliau mengutip perkataan salah seorang ulama kaum muslimin, bahwasanya tanda ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mendoakan pemimpin, mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan. Akan tetapi ciri-ciri ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, maka dia mendoakan penguasa dengan doa-doa yang buruk. Bayangkan kaum muslimin, mendoakan dengan doa yang buruk saja, itu dikatakan oleh ulama bahwa itu adalah ciri-ciri ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ciri-ciri ahlul bid'ah. Apalah lagi kalau sampai mencaci maki pemerintah, mencaci maki penguasa di majelis-majelis, di mimbar-mimbar di hadapan kaum muslimin. Maka itu lebih buruk lagi ya. Coba kita simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makna nasihat kata para ulama, yaitu mendoakan
para pemimpin dengan kebaikan. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah memandang tanda Ahlus Sunnah itu adalah yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Beliau berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang mendoakan kebaikan untuk penguasa, dia ahlu sunnah, insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan, tapi kalau kamu melihat, kata beliau, ada orang yang mendoakan keburukan buat penguasa, fa innahu min ahlil hawa wal fahdharhu. Itu tandanya dia ahli hawa, ahli bid'ah. Maka waspada kamu dari dia, kata beliau. Ya akhi, kalau kita mendoakan kecelakaan buat penguasa, apa manfaatnya coba? Kalau misalnya Allah kabulkan doa kita, memang kita yakin penggantinya lebih baik. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar ada orang yang mendoakan kecelakaan buat Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu sendiri Hajjaj bin Yusuf. Dia sudah membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Banyak ulama dibunuh sama dia, di antara Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Lalu ada orang yang berdoa, "Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf." Apa kata Al-Hasan Al-Basri? "Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir," kata Al-Hasan, "kalau Allah kabulkan doamu, ternyata yang menggantikan dia babi dan kera." Artinya kamu tahu dari mana penggantinya bahkan lebih apa? Baik. Bagaimana kalau penggantinya lebih buruk dari itu? Bukankah lebih baik kita mendoakan dengan kebaikan? Ya Allah berikan hidayah. Kalau ternyata Allah kabulkan doa kita, ya akhi, ternyata ia dapat hidayah, manfaat tidak? Manfaat. Makanya Fudail bin Iyad berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Kalau aku memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan untuk sultan, penguasa. Masya Allah. Dan asar-asar para ulama salaf dalam ini banyak, ya akhwat Islam, azan ya Allah.